Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Firman, kelas PJKRE 05, NIM 2003015011109. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang penyakit kulit dan kelamin. Penyakit kulit ini adalah salah satu tugas dari pendidikan kesehatan sekolah. Pengertian penyakit kulit. Penyakit kulit adalah kondisi saat lapisan luar tubuh mengalami masalah baik iritasi ataupun meradang. Penyakit ini terdiri dari berbagai jenis yang bervariasi. Masing-masing memiliki gejala yang berbeda-beda pula. Penyakit kulit bisa disebabkan oleh berbagai hal, meliputi faktor kebersihan diri, paparan dan zat berbahaya di lingkungan, infeksi sampai masalah pada imunitas seperti alergi. Ada beberapa penyakit kulit yang berbahaya. Ada juga penyakit kulit yang ringan namun dapat mengganggu penampilan sebagai penyakit bersifat sementara, sedangkan sebagian lainnya bisa permanen dan terus-menerus kambuh. Seberapa umumkah penyakit kulit itu? Penyakit kulit termasuk masalah yang sangat umum terjadi. Masalah kulit bisa menyerang siapapun dari berbagai rentang usia, bayi, anak-anak, orang dewasa hingga orang tua bisa terkena masalah kesehatan yang satu ini tanpa terkecuali. Bahkan penyakit kulit ini bisa menyerang orang yang sangat menjaga kebersihan tubuhnya. Anda dapat mengurangi kemungkinan terjangkit penyakit ini dengan mengurangi faktor-faktor yang mengangkat risikonya. Selalu konsultasikan dengan dokter untuk informasi lebih lanjut. Jenis-jenis penyakit kulit bergantung pada penyebabnya. Penyakit kulit terbagi menjadi dua kategori besar, yaitu yang menular, yang tidak menular. Berikut beragam jenis penyakit kulit. Yang menular. Penyakit kulit ini menular adalah masalah kulit yang biasanya disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, dan jamur. Oleh karena itu, infeksinya akan sangat mudah menular melalui kontak langsung kulit ke kulit atau dari permukaan benda yang telah terinfeksi. Jenis-jenis kulit menular meliputi sebagai berikut. Yang pertama, kurap. Infeksi kulit akibat jamur dengan bercak merah di kulit yang menyebar. Yang kedua, kutu air. Infeksi jamur yang biasanya menyerang kaki, terutama sela jari. Yang ketiga, impetigo. Infeksi kulit yang ditandai dengan ruang bersih air. Yang keempat, kusta. Infeksi kulit yang disebabkan oleh bakteri Microlepre. Yang kelima, infeksi bakteri yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus. Yang keenam, cacar air. Infeksi kulit akibat virus Varicella zoster. Lanjut, kutil. Pertumbuhan kulit berlebih akibat virus. Kudis. Kulit gatal akibat tungau Staphylococcus TB. Herpes. Infeksi yang disebabkan oleh virus herpes. Tidak menular. Penyakit kulit tidak menular adalah penyakit kulit yang tidak akan berpindah dari satu orang yang lain melalui kontak langsung atau tidak langsung. Biasanya penyakit ini disebabkan karena gangguan autoimun, paparan alergen, dan berbagai penyebab lainnya. Berikut beberapa penyakit kulit yang termasuk kategori tidak menular, yaitu jerawat. Masalah kulit akibat penyumbatan pori-pori karena kotoran atau minyak. Psoriasis. Kelainan kulit akibat penyakit autoimun yang membuat sel kulit berproduksi terlalu cepat dan terkendali sehingga menimbulkan penumpukan kulit yang mengkerak. Eksim. Peradangan pada kulit yang membuatnya merah, kering, dan gatal. Vitiligo. Kelainan kulit akibat pigmentasi warna yang hilang hingga menyebabkan belang
penyakit kulit yang ditandai dengan bintik kemerahan kecil berisi nanah. Dermatitis, peradangan kulit yang ditandai dengan bengkak kemerahan gatal. Ciri-ciri dan gejala penyakit kulit yang sebenarnya gejala yang muncul bisa berbeda-beda bergantung dari jenis penyakit yang diderita serta penyebabnya. Berikut beberapa ciri penyakit kulit yang umumnya menandakan berawal kulit sedang bermasalah. Ciri-cirinya itu yang pertama, benjolan berisi nanah, bisa juga muncul akibat penumpukan kulit berlebihan seperti kutil. Yang kedua, lenting, benjolan kecil berisi air atau nanah. Gejala ini muncul pada penyakit cacar air. Ruam bercak merah yang dapat disertai gatal maupun tidak. Kulit berisik diakibatkan oleh keadaan kulit yang sangat kering. Gatal biasanya disertai ruang, tapi ada juga timbul tanpa ruang. Perubahan warna kulit berupa kemerahan parah atau kehilangan pigmen yang membuat kulit terlihat belang. Kapan saya harus ke dokter? Ini adalah pertanyaan. Anda harus segera memeriksa diri ke dokter jika berbagai gejala yang dirasakan tak kunjung hilang atau semakin parah. Selain itu, konsultasi ke dokter jika itu perlu. Kurang tidur akibat masalah kulit yang mengganggu. Telah mencoba pengobatan rumah tetapi tidak berhasil. Aktivitas sehari-hari terhambat karena penyakit melemahkan atau menyebar ke seluruh tubuh. Respon tubuh masing-masing orang berbeda-beda tiap penyakit. Jadi jika Anda memiliki tanda-tanda atau bila ada pernyataan lainnya, segera konsultasi dengan dokter Anda. Infeksi virus. Virus dapat menjadi penyebab penyakit kulit, khususnya biasanya juga berat ataupun berbagai penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi virus yaitu herpes zoster, cacar air, mutil, dan molekul. Infeksi bakteri. Selain virus, bakteri juga bisa menyebabkan penyakit kulit. Dilansir dari American Family Physician Impetigo, dan bisa termasuk masalah kulit yang disebabkan oleh bakteri. Impetigo dan bisul sama-sama disebabkan oleh bakteri Staphylococcus. Namun setelah itu, bisul juga bisa disebabkan oleh Streptococcus pseudomonas. Selain itu, penyakit kulit lainnya yang disebabkan oleh infeksi bakteri yang bisa yaitu kusta, cellulitis, Rhinophyton, dan Phlebitis. Bakteri biasanya masuk ke tubuh melalui luka di kulit seperti lecet atau luka terbuka. Jika Anda memilih lebih mudah menginfeksinya tubuh, biasanya menurunkan sistem kekebalan tubuh. Dari ini disebabkan oleh penyakit tertentu atau efek samping dari pengobatan. Infeksi parasit. Sebagian masalah kulit ini bisa disebabkan oleh parasit. Biasanya jenis infeksi kulit ini bisa menyebar keluar kulit, termasuk aliran darah dan organ. Namun tak perlu khawatir, infeksi kulit umumnya tidak mengancam jiwa, hanya saja membuat pengidapan tidak nyaman. Adapun jenis infeksi kulit akibat parasit yaitu rambut dan kudis. Infeksi jamur. Infeksi jamur biasanya menyerang bagian kulit yang cenderung lembab seperti kaki dan ketiak. Namun ternyata tidak semua jenis jamur menular. Biasanya infeksi yang tidak menular ini cenderung ringan. Adapun berbagai masalah kulit yang disebabkan oleh infeksi jamur yaitu kutu air, kurap, dan ruam pokok. Faktor risiko penyakit kulit. Biasanya seorang lebih rentan terkena masalah kulit jika memiliki satu atau lebih faktor yang meningkatkan risikonya. Di antaranya adalah sebagai berikut: paparan sinar matahari berlebih, riwayat keluarga yang memiliki penyakit kulit, tidak menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan,
sedang terserang infeksi virus atau bakteri di bagian tubuh yang lain, sistem kekebalan tubuh yang lemah akibat penyakit atau efek samping pengobatan paparan alergen, makanan pedas, minuman beralkohol, stres, merokok, obesitas. Diagnosis penyakit kulit biasanya memeriksa tanda dan gejala medis tes yang paling banyak dilakukan oleh dokter. Hal ini terutama dilakukan untuk memeriksa penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi. Seringkali dokter bisa melihat jenis infeksi kulit yang berdasarkan tampilan dan lokasi terjadinya. Selain itu, dokter juga akan memeriksa infeksi dengan melihat lebih dekat tanpa gangguan pada kulit Anda, termasuk pada kulit kepala. Jika dibutuhkan pemeriksaan lanjutan, berikut beberapa prosedur yang dilakukan dokter. Obat dan pengobatan penyakit kulit. Setelah mendapatkan diagnosis, dokter akan memberikan obat penyakit kulit sesuai dengan jenis penyakit dan penyebabnya. Berikut adalah pilihan pengobatan untuk menangani penyakit kulit. Obat-obatan. Obat yang diberikan biasanya berupa obat yang dioleskan pada kulit dan obat yang diminum. Ada juga beberapa obat yang digunakan dengan cara disuntikkan langsung ke dalam tubuh. Berbagai obat-obatan adalah antibiotik diberikan untuk penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Bisa berupa obat oles, obat minum, atau diberikan melalui infus. Anti jamur diberikan untuk penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi jamur. Seringnya berupa obat oles seperti clotrimazole dan lain-lain. Antivirus diberikan untuk penyakit kulit akibat infeksi virus. Beberapa pilihannya adalah aciclovir dan lain-lain. Asam salisilat sering diberikan untuk mengatasi jerawat, dapat berupa lotion, gel, sabun, dan sampo atau pad. Kortikosteroid digunakan untuk mengurangi peradangan dan mengurangi rasa gatal, biasanya diresepkan untuk rhinitis atau eksim. Pengertian penyakit kelamin. Penyakit kelamin adalah jenis penyakit yang disebabkan oleh kuman yang ditularkan melalui hubungan seks oral maupun melalui hubungan kelamin. Jenis bermacam-macam di Gonorrhea, Smith, dan lain-lain. Penyakit kelamin atau dikenal juga dengan istilah penyakit menular seksual atau PMS merupakan penyakit yang disebabkan karena terjadinya infeksi pada organ kelamin. Infeksi kelamin yang disebabkan oleh bakteri, virus, atau parasit ini bisa menular melalui darah, cairan sperma, cairan vagina, atau cairan tubuh lainnya. Jenis-jenis penyakit kelamin atau penyakit menular seksual atau PMS. Yang pertama, Chlamydia. Chlamydia merupakan penyakit pada kelamin yang disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium transmotis. Infeksi umumnya menular melalui hubungan seksual baik secara vagina, oral maupun anal. Selain itu, penularan infeksi ini juga bisa terjadi dari ibu mengandung ke bayi saat proses melahirkan. Yang kedua, infeksi kutu kemaluan. Tak hanya rambut kepala yang bisa jadi tempat tinggal yang nyaman bagi kutu, bulu kemaluan juga bisa dihuni kutu kemaluan. Kutu kemaluan ini memiliki ukuran yang lebih kecil jika dibandingkan dengan kutu rambut. Seseorang yang mengalami infeksi kutu kemaluan ini umumnya akan merasakan gatal di area tubuhnya bulu kemaluan. Ketiga, herpes kelamin. Herpes kelamin atau herpes genital merupakan penyakit kelamin yang disebabkan oleh infeksi virus herpes atau herpes simplex virus. Merupakan virus herpes yang menyerang bagian kelamin, anal, dan juga mulut. Penularan virus ini sendiri biasanya melalui hubungan seksual, baik itu vagina, oral, dan anal. Ciri-ciri penyakit kelamin satu ini berupa munculnya
blister atau kondisi kulit yang melepuh di bagian mulut anus serta area kelamin. Sekalinya orang terkena infeksi herpes, maka virus tersebut akan menetap selamanya di tubuh walaupun dalam keadaan tidak aktif. Hingga saat ini tak ada obatnya untuk menyembuhkan herpes. Yang ada hanyalah obat untuk meredakan gejalanya. 4. Trichomoniasis. Trichomoniasis merupakan salah satu dari jenis-jenis penyakit kelamin yang gejalanya dialami kentara oleh wanita walaupun juga diderita oleh pria. Penyakit trichomoniasis ini terjadi karena infeksi pada kelamin oleh parasit yang bernama Trichomonas vaginalis. Pada wanita, parasit ini cenderung menginfeksi vagina, sedangkan pada pria infeksi biasanya terjadi di bagian uretra. 5. Infeksi HIV. Infeksi oleh HIV atau human influenza virus bisa dibilang merupakan salah satu penyakit kelamin yang begitu ditakuti. Pasalnya virus ini menghancurkan sistem imunitas atau kekebalan tubuh dan diketahui tak ada obatnya. Hingga sekarang seorang yang tak terinfeksi oleh HIV akan cenderung lebih muncul terinfeksi oleh jenis virus, bakteri, atau parasit lainnya. Berikut beberapa cara yang bisa dilakukan. Berhubungan seksual hanya dengan satu orang atau dihindari bergonta-ganti pasangan. Menjalin vaksinasi untuk mencegah penyakit kelamin tertentu sebelum berhubungan seksual. Menggunakan kondom saat berhubungan seksual. Melakukan sunat bagi laki-laki. Sunat bisa mengurangi risiko laki-laki tertular HIV dari pasangan yang terinfeksi virus ini. Berkomunikasi dengan pasangan untuk menjalankan hubungan seksual yang sehat dan aman. Hindari pengonsumsian alkohol berlebihan dan penggunaan obat-obatan terlarang. Menjalani tes untuk mendeteksi adanya penyakit kelamin sebelum berhubungan seksual. Itulah tadi ulasan mengenai jenis-jenis penyakit kelamin beserta penyakit kulit. Untuk menghindarinya, pastikan Anda dan pasangan bebas dari penyakit kelamin ini sebelum berhubungan seksual, dikarenakan macam-macam penyakit kelamin ini begitu mudah menular. Utamanya kala berhubungan seksual, ingatlah selalu untuk menjalankan kehidupan seksual yang sehat dan aman. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.